Kuliner, budaya, alam, dan kisah cinta yang tercipta membuat Yogyakarta menyimpan romantisme yang tak ada duanya. Tapi di balik romantisasi Jogja ada permasalahan pelik yang mendera. Malioboro menjadi salah satu bagian dari skema pemerintah dalam membentuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN. Meski tidak langsung masuk dalam 10 KSPN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016, namun dampaknya terasa sampai di sana. KSPN juga telah menimbulkan sejumlah konflik agraria di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Misalnya, masalah proyek pembangunan waduk bener di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, yang airnya ternyata dibutuhkan untuk operasional Bandara Baru Yogyakarta International Airport dan kelak kawasan Aerocity di sekitarnya. YIA masuk dalam daftar proyek strategis nasional bersama dengan Bendungan Bener. Kemudian penataan pedagang kaki lima Malioboro yang juga menimbulkan kontra karena dilakukan dengan mengagungkan sumbu filosofi Yogyakarta secara fisik. Terkait kasus konflik agraria, sebenarnya akar persoalannya sebenarnya ada dua sudut pandang yang berbeda ya, dari dua pihak gitu, dari masyarakat sipil maupun pemerintah, baik ini pusat maupun di daerah khususnya di DIY. Nah, masyarakat sipil melihat ruang ya, tanah, kemudian ruang-ruang penghidupan seperti Malioboro itu adalah sumber untuk menghidupi dan memenuhi hak-hak dasar mereka gitu. Akan tetapi di sisi lain kemudian pemerintah baik pusat maupun daerah memandang ruang-ruang tersebut adalah sumber investasi, mengejar pertumbuhan ekonomi gitu ya, kemudian memusatkan akumulasi keuntungan gitu, yang itu tidak berorientasi kepada masyarakat. Kini wajah Malioboro sudah berubah. Tak ada lagi PKL yang setiap kita berjalan akan menawarkan dagangannya. Sempat mati suri karena pandemi, Malioboro mencoba bangkit perlahan. Namun, pedagang malah harus menerima kenyataan dipindah ke tempat lain yang belum tentu nyaman. Kebetulan juga udah dari tahun 2004 berjualan di Malioboro, meneruskan dari bapak ibu yang dari tahun 66. Kalau masalah ngomongin masalah pendapatan yang sekarang, nangis mas, bisa nangis. Saya bisa nangis karena jauh sekali. Jadi semacam kayak terjun bebas mas gitu itu. Untuk kepanasan, kehujanan sudah terbiasa di lorong. Kan tetapi kan ini berpengaruh ke pengunjung. Merasakan panas, terus kalau hujan banjir bawahnya gitu kan. Terkait relokasi Malioboro. Oh iya, gimana apa? Itu apakah Yo jadi tetap berjalan sih? Nggih. Aku wis ngenteni 12 tahun. Pernah pindah. Jadi ora mengundur 3 tahun. Aku sing ngenteni wis 13 tahun. Untuk permintaan kompensasi nggak dalam? Apanya?
Dari Itu nanti kan kebijakan. Kan wis tak cicil. Ya kan? Kan hari ini kan juga ada yang sudah keluar. Upaya meraih status sebagai warisan budaya dunia menjadi salah satu alasan relokasi PKL dari Jalan Malioboro. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengusulkan kawasan Sumbu Filosofi atau Garis Imajiner Yogyakarta sebagai warisan budaya dunia tak benda kepada UNESCO. Garis imajiner ini menghubungkan pantai selatan, Panggung Krapyak, Keraton, Tugu Palputi, dan Gunung Merapi menjadi satu garis lurus. Ya, dalam kebijakan tersebut ya, makna Sumbu Filosofi itu bagaimana kemudian seorang raja gitu ya, yang itu dia harus mengingat kepada nilai-nilai ketuhanan gitu, dan bagaimana dalam segala bentuk penyerahan dirinya terhadap Tuhan itu selalu memperjuangkan terkait kesejahteraan rakyat. Nah, sebenarnya dalam rezim keistimewaan dengan penggusuran PKL di Malioboro itu sendiri menunjukkan bahwa keperpihakan kepada rakyat itu kemudian bertentangan dengan Sumbu Filosofi itu sendiri. Jadi sebenarnya Sumbu Filosofi itu bukan secara fisik ya, tapi bagaimana tekad seorang raja untuk memakmurkan rakyatnya gitu. PKL pada akhirnya harus dipindahkan dari Jalan Malioboro karena dianggap tidak rapi dan tidak memiliki kekuatan hukum. Penataan PKL di Malioboro oleh pemerintah seharusnya menegakkan prinsip pemberdayaan, yakni akses informasi dan partisipasi. Namun, kedua pilar tersebut tidak dirasakan oleh Suyati dan pedagang lainnya. Kalau dari koperasi cuma sekali itu aja, Nje. Nah, untuk pemberitahuan yang lain, info-info itu saya sama teman-teman taunya malah dari media sosial, Mas. Jadi dari koran, dari dari media-media elektronik. Tapi kalau dari pemerintah secara langsung, surat ataupun secara lisan belum pernah. Sangat merugikan sekali, Mas. Makanya kan kemarin kita sempat berjuang waktu itu kan untuk setidaknya menunda. Pemerintah itu menunda sampai akhir Lebaran. Sebenarnya kan kita ada alasannya, yaitu tadi karena pandemi. Hampir 2 tahun kita nggak jualan, sama sekali nggak jualan waktu itu, Mas. Ruang penghidupan bagi para PKL tiba-tiba dipindah, yang pada akhirnya berdampak besar pada sumber mata pencaharian mereka. Tak hanya itu, aspek kultural di Jalan Malioboro juga tergerus karena penataan tersebut. Semuanya demi pengakuan UNESCO mengakui Sumbu Filosofis jadi warisan budaya dunia. Ketika Malioboro kemudian dengan sengaja menghilangkan pedagang kaki lima sebagai bagian dari karakter yang sudah menghidupi Malioboro selama puluhan tahun, aspek kultural dari Malioboro sebenarnya sudah tergerus, hilang. Sehingga seharusnya UNESCO semoga nanti juga bisa kritis untuk membaca situasi tersebut, sehingga kemudian tidak serta-merta memberikan apresiasi yang positif terhadap tindakan penggusuran yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama soal bagaimana sebetulnya perubahan tata kota Jogja ini bagian dari skenario global. Bagaimana sesungguhnya menangkap hub-hub pergeseran atau mobilisasi orang yang berpindah karena melakukan pariwisata dan berinvestasi di negara dunia ketiga. Ini tentu bukan seseorang ini. Ini adalah sekelompok orang yang memang memainkan bagaimana roda perekonomian ini akan berputar dan menggelindingkan seluruhnya kembali dalam bentuk keuntungan, profit bagi sekelompok itu.
Ada sebuah mazhab pembangunan yang elit, yang mestinya kalau kemudian kita bisa kembali bahwa pembangunan itu dirintis atau digerakkan dari kepentingan subjek pembangunan yang paling terpinggirkan tadi, dan ekologi, maka sesungguhnya Jogja akan bisa punya model barometer baru ya. Meski nampak ada skenario besar di balik relokasi PKL Malioboro, para pedagang khawatir pelancong tidak akan termotivasi untuk berkunjung ke lokasi baru yang disebut Teras Malioboro. Kalau di sini kan otomatis orang itu butuh motivasi yang tinggi ya untuk masuk ke suatu daerah. Tapi kan kalau di luar itu kan orang niatannya cuma jalan-jalan, oh lihat ada yang menarik, ada yang bagus, ada yang murah, beli seperti itu. Jadi mungkin awalnya yang pertamanya cuma jalan-jalan jadi niatan beli gitu. Kalau masuk ke sini kan orang harus punya niatan besar, oh mau membeli apa gitu kan. Nah itu. PKL di kawasan Malioboro yang menjadi korban penggusuran dihadapkan pada situasi yang membuat mereka mau tidak mau harus menerima apapun tawaran pemerintah tanpa ada akses informasi dan juga partisipasi. Maka ruang-ruang publik seyogianya di Jogja perlu dibuka lebih lebar, di mana ruang-ruang itu bisa diartikulasikan. Misalnya, kalau kemudian Malioboro steril dari pedagang itu, mungkinkah tetap Malioboro menjadi ruang artikulasi untuk menyampaikan berbagai ekspresi banyak hal. Ekspresi kebudayaan boleh didukung ya, dengan seluruh dana keistimewaan yang kita punya, tetapi juga ada ekspresi gagasan, ekspresi ketidakpuasan, ekspresi barangkali sedikit tentu dengan kemarahan, ya difasilitasi saja. Beri juga ruang Malioboro sebagai kanal mereka untuk berdialog, berdiskusi dengan para pelayan publik itu. Sehingga sebetulnya itu ruang yang bagus dan arena publik yang sangat terbuka bagi siapapun untuk mengartikulasikan kepentingannya. Relokasi itu hanya bisa dilakukan ketika memang pertimbangan, justifikasi pertimbangannya itu memang sudah melalui analisis yang komprehensif dan dalam situasi yang benar-benar disepakati sebagai situasi yang penting. Dalam arti misalnya situasi darurat, dalam kawasan rawan bencana misalnya. Misalnya ada permukiman yang sangat mepet dengan aliran sungai yang menjadi jalur awan panas gunung api misalnya. Relokasi sangat bisa dilakukan dengan pertimbangan tertentu, tentu saja dengan proses yang manusiawi. Hidup memang harus dijalani dengan harapan. Begitu pula bagi para PKL di Malioboro yang selalu berharap bisa menyampaikan suara hatinya, bisa ikut rembuk dalam berbagai kebijakan pemerintah dan tentu dapat didengar. Ya kalau saya sih berharap ada perbaikan komunikasi sih Mas. Komunikasinya yang kemarin itu hanya satu arah dari pemerintah saja, saya harap itu ada kemudian hari ada perbaikan, yaitu komunikasi dua arah. Jadi semua PKL ini dilibatkan. Karena negara kita adalah negara demokrasi, maka aspek pelibatan dalam pengambilan keputusan itu menjadi penting gitu kan. Maka aspek pemberdayaan rakyat itu sangat penting sekali ya. Sama yang kedua adalah partisipasi kepada masyarakat. Keduanya ini bergantung satu sama lain. Jadi bukan sekedar masyarakat datang kemudian absen terus pulang, itu sudah dilibatkan, bukan begitu mekanisme pelibatan, tapi dari aspek substansinya apa sih yang disampaikan oleh masyarakat.